yang terdiri dari keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini bisa berdampak baik jika dibarengi dengan kerukunan antar umat dengan selalu menjunjung etika dan persatuan, serta bisa berdampak buruk apabila terjadi pertentangan. Di era ini seringkali muncul isu radikalisme yang dapat memecah belah negara kita. Dari permasalahan ini muncullah istilah moderasi beragama. Moderasi atau moderat artinya mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak. Dalam kehidupan moderasi saat ini sangat diperlukan pengamalan etika susila serta ajaran Trihita Karana yang mengajarkan bagaimana mencapai kebahagiaan dengan tetap menjaga hubungan yang harmonis manusia dengan sesamanya. Di era modern ini, banyak orang yang sudah mulai melupakan etika susila dalam bermasyarakat. Manusia tidak pernah terlepas dari baik buruknya perilaku. Susila adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal budi, perasaan, dan kehendak sebagai alat untuk menyatakan pilihan, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Susila menjadi dasar kerangka agama yang mengatur tujuan aspek pembentukan sikap keagamaan yang menuju pada sikap dan perilaku yang baik, yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sudharma sekalian, susila atau etika adalah tingkah laku yang baik dan mulia atau tentang peraturan mengenai tingkah laku manusia, tentang salah, benar, baik maupun buruk yang selaras dengan ketentuan dalam ajaran agama. Dasar dari ajaran susila yaitu dharma atau agama. Adapun tujuan dari susila yaitu untuk membina hubungan yang selaras dan kerukunan antar manusia dengan sesamanya, antar manusia dengan lingkungannya, serta yang paling utama manusia dengan penciptanya atau ide Sang Hyang Widi Wasa, serta untuk membina karakter manusia sebagai anggota masyarakat maupun organisasi yang baik serta berpribadi luhur untuk mencapai kebahagiaan hidup tanpa memandang suatu golongan suku, agama, adat istiadat, profesi maupun kedudukan. Dalam moderasi beragama, etika Hindu dalam kehidupan sangat penting untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama. Moderasi dapat memberikan makna bagaimana kita hidup dengan damai, saling menghargai, serta berdampingan dan bertoleransi kepada sesama. Mengimplementasikan etika susila dalam moderasi beragama sangat penting untuk dijalankan oleh masyarakat karena dalam ajaran etika apapun tidak mengajarkan adanya kekerasan dan perbuatan buruk yang pada akhirnya menjadi pemicu adanya konflik atau perpecahan dalam suatu masyarakat. Dalam moderasi beragama, sebagai seorang pengusaha contohnya, harus tetap memiliki etika yang baik. Dan dalam ajaran Trihita Karana, dijelaskan dalam bagian pawongan, yaitu hubungan harmonis antar manusia dengan sesamanya, dengan selalu berbuat baik dan bertoleransi untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Sebagai contoh, etika yang baik sebagai pengusaha yang bisa ditiru, yaitu ramah kepada konsumen, melayani sesuai dengan antrian, bersikap sopan, dan tidak berbohong. Jangan sampai karena kedudukan atau jabatan kita lebih tinggi, kita bertindak semena-mena kepada bawahan ataupun konsumen. Seperti contohnya, suka marah tanpa alasan yang jelas, tidak ramah, tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawab,
membentak, serta merendahkan. Perilaku tersebut sudah jelas melanggar etika Hindu, seperti yang dijelaskan dalam kitab Sara Samuscaya sebagai berikut. Manusa sarwa butesu wartate wayu subasuhe asubasuhe samaswitam subes wewa wakrayet ri sakiwang suabuta iking jama wang juga wenang gumayana kening subakarma iking jama kuneng akena ring suba karma juga ikang asuba karma pahalaning dadiwang. Sara Samuscaya 2. Yang artinya dari sekian banyak makhluk yang hidup yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat perbuatan yang baik buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik juga manfaatnya menjadi manusia. Demikianlah manfaat hidup menjadi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Sara Samuscaya 2. Kita sebagai manusia hendaknya selalu mengupayakan perilaku yang baik dengan sesamanya. Memperlakukan orang dengan baik sesungguhnya sama dengan memperlakukan diri sendiri dengan baik atau tatwam asih. Dalam kehidupan kita, perilaku seperti itu patut untuk dijalankan dan dilaksanakan, serta diamalkan dalam setiap tindakan yang kita lakukan sebagai seorang manusia untuk mencapai trihita karana, yang utama untuk mencapai hubungan yang baik antar manusia dengan sesamanya atau pawongan. Etika sangat penting perannya dalam masyarakat karena dengan adanya etika maka dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita adalah agar perbuatan yang tengah kita jalani ini sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, hanya dari adanya pikiran yang benar akan menimbulkan perkataan yang benar, sehingga mewujudkan perbuatan yang benar pula. Karena itu, etika sangat penting kita terapkan dalam kehidupan moderasi beragama, agar kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Selain itu, memberikan batasan dalam pergaulan kita dengan sesama, agar bisa tercapai kehidupan yang aman dan tentram. Umat Sudharma sekalian, sebagai umat beragama, mari kita saling bertoleransi antar sesama untuk menjaga persatuan bangsa. Sekian pesan Dharma yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sejatinya saya manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Buah itu ada yang namanya sukun, ada juga yang namanya leci. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa bertoleransi.